Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka Thalabul Ilm 420 hadis sahih pembentuk karakter bersama Ustadz Dr. Muhammad Hambal Sofyan LCMPDI. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat kepada kita semua dan hidayahnya. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Sebelum acara dimulai, sekali lagi mohon bapak-bapak yang di belakang, Mas, untuk maju di yang depan biar nanti sedikit rapi, Karena ini kenapa kok saya tekankan Bapak Ibu? Karena kita sudah kurang lebih 3 tahun Ustadz, ya. Ini apa itu buku ini 2 tahun lebih lah, 2 tahun lebih. Dan buku ini kenapa kok saya tekankan tadi seperti itu, ayo harus di depan gitu. Karena buku ini sangat vital, pembentukan karakter Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya ini sedikit cerita Ustadz, saya itu senang dengan bonsai. Ngertos nggih bonsai? Bonsai itu kalau batangnya masih kecil itu saya kawati, saya putar itu enak, bisa sesuai dengan apa yang ingin saya keinginin. Jadi karakter sesuai dengan keinginan saya. Tetapi ketika batang itu agak besar, saya tekuk bahasa Indonesia apa? Tekuk apa bahasa Indonesia? Lipat. Dilipat-lipat ya, diunter-unter gitu ya. Salah sedikit patah. Dan ini menjadi sebuah pelajaran bagi saya. Oh iya ya. Saya juga ngomongi bapak-bapak ini nggih. Tak alus-alus, tak hati-hati nggih. Pak ngapunten, tolong yang depan yang belakang maju sedikit. Saya khawatir kok mulai patah gitu loh gitu. Ini pelajaran. Tapi abot nguntere iku ya abot gitu loh. Nguntere abot, tapi di antar saya ini patah. Tapi nek sik cilik iku diunter-unter iku kepenak gitu ya. Dan ini adalah pembentukan karakter. Maka kami tekankan untuk selalu mengingatkan, ayo yang depan dulu seperti Pak Ali ini nggak tak kongkon harus ngarap lisi. Ya. Saya sedikit pengen tanya sama Pak Ali, Pak, miknya kata. Iya, kasihkan sama Pak Ali kata. Pak Ali kok selalu duduknya di depan, alasannya Pak Ali apa Pak Ali? Ya, ingin lebih jelas akan keterangan-keterangan dari Ustadz ini agar jelas gitu kan. Ya. Dan melihat di TV-TV kalau ada Thalabul Ilmi ini, iya. Ulamanya dirubung semuanya itu, saya kepingin seperti itu. Dirubung, berarti kepingin malah lebih dekat dengan ulamanya, dengan ustadznya. Masya Allah, ya. Itu sebuah motivasi juga ya, masukan juga buat kami. Kasih kenang-kenangan Kak, topi tauhid Kak, nggih. Masya Allah. Ya, seperti itu Bapak nggih. Jadi sebelumnya saya juga minta maaf kok dikongkon ngene maju terus gitu, enggak apa-apa ya. Kita saling watawasau bil haq watawasau bis sabr ya. Kita harus saling mengingatkan, dan ketika nanti bapak-bapak ibu-ibu mengetahui kok saya ada sesuatu hal yang kurang berkenan, ya diingatkan juga. Belum tentu kita yang ada di depan ini selalu baik, belum tentu kita yang di depan ini selalu benar terus, belum tentu juga. Jadi kita harus saling mengingatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya yaitu ya hadis yang ketiga yang akan disampaikan, ya kelanjutannya yang akan disampaikan oleh Ustadz Hambal. Tidak waktu lama supaya nggak lama-lama ya, monggo Ustaz, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa menghadiri majelis ta'lim secara istiqomah, karena majelis ta'lim ini adalah majelis yang mengajarkan kepada kita cara memandang kehidupan ini, ya, cara menjalani kehidupan ini agar berkualitas, ya. Karena banyak orang hidup akan tapi hidupnya kurang berkualitas, sehingga dia nanti di akhirat kurang bisa memanen apa yang dia kerjakan di atas muka bumi ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyerahkan catatan-catatan amalnya, banyak yang putih, ya. Nggak ada nilai amal yang bisa dia banggakan. Maka dengan majelis taklim ini kita pengen belajar, saling mengingatkan bagaimana kita bisa memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan di dunia ini. Terlebih adalah cara pandang, ya. Cara pandang kenapa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di atas muka bumi ini. Jadi tujuan utama Allah menghadirkan kita di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah, ya. Bagaimana aktivitas kehidupan kita ini bernilai ibadah, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam mendefinisikan ibadah, yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwal wal a'mal. Segala yang Allah cintai dan Allah ridhoi dari perbuatan dan perkataan kita. Jadi kalau kita bisa menjadikan perkataan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga perbuatan yang kita kerjakan itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang yang sedang beribadah, ya. Kita pengen niru seperti generasi sahabat, ya. Generasi salafus saleh, generasi terbaik, sebagaimana dipuji oleh Rasulullah SAW, khairun nas qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian setelahnya dan setelahnya. Itu yang terbaik, ya. Bagaimana buktinya? Ya, buktinya mereka memang cara pandang hidup mereka betul-betul berkualitas, ya. Mereka itu makan daging tujuannya adalah biar semangat ibadahnya. Karena kalau hanya makan bubur lemes, ibadah paling berapa? Makanya harus perlu makan daging biar apa? Semangat ibadahnya, ya. Berbeda dengan kita cara pandangnya. Kita ibadah biar bisa makan daging, kan gitu, ya. Kita semangat ibadah tujuannya apa? Niatnya apa? Biar bisa makan daging, rezeki kita lancar bisa makan daging, ya. Itu kan beda kualitas. Meskipun itu enggak ada, ya dibenarkan saja karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, ya, menjanjikan mereka yang rajin ibadah itu Allah akan baguskan, ya. Jadikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Demikian juga mereka itu bekerja. Ketika ditanya kenapa bekerja, mereka katakan kalau seandainya tidak ada kewajiban sedekah dan kewajiban-kewajiban yang lain, maka malas kita bekerja. Berhubung karena ada tuntutan untuk bisa sedekah, bisa umroh, bisa haji, karena ibadah-ibadah yang Allah syariatkan ini membutuhkan dana, maka kami bekerja.
Itu niatan betul-betul cara pandang untuk ibadah. Berbeda kan dengan kita ya. Kita sholat duha biar bisa bekerja lancar kan gitu ya. Meskipun itu sebagian dari janji-janji Allah akan cukupkan ya. Allah akan cukupkan kebutuhan kamu hari ini kalau menjaga sholat duha ya. Cuman cara pandangnya tadi itu loh ya. Beda kualitas kita dengan mereka. Maka kita contoh seperti itu ya. Kita contoh tentunya perlahan-lahan, nggak bisa langsung berkualitas seperti mereka, pelan-pelan. Karena nafsu kita ini, jiwa kita ini perlu dibujuk ya. Jadi dalam diri kita ini Allah kasih fitrah, Allah kasih nurani, Allah kasih ini untuk positif ya, agar kita berpikiran baik, bisikan-bisikan ibadah. Tapi dalam diri kita ini juga ada Allah kasih nafsu, yang mana nafsu ini nyuruhnya sebaliknya, pengen berleha-leha, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, bersantai-santai, pengen makan enak, pengen menikmati dunia ya. Jadi terkadang agar kita bisa ibadah secara istiqomah, ada saat-saatnya kita harus tadi menghibur diri kita dengan yang disenangi oleh nafsu kita, selama itu mubah. Maka Allah tidak haramkan kita menikmati dunia kita. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah akhiratmu, burulah akhiratmu, tapi jangan lupa untuk menikmati duniamu ya, agar bisa istiqomah tadi itu. Karena kalau tidak seperti itu terkadang tidak lama ya, tidak lama bosan, kemudian hilang dari siratal mustaqim ya. Ada seorang ulama namanya itu Sufyan Ats-Tsauri ya, Sufyan Ats-Tsauri ya, Ats-Tsauri ini sebagian ulama mengatakan ini dinisbahkan kepada kabilah dia. Kabilahnya adalah Tsaur dari Mudhar ya. Tapi sebagian yang lain mengatakan ada kisahnya itu Tsauri itu. Tsauri itu adalah sapi jantan. Jadi suatu malam beliau ini makan banyak, kemudian dia berkata kepada dirinya, sapi itu kalau dikasih makan banyak, makan enak, kerjanya itu semangat, kualitas. Maka kamu setelah dikasih makan banyak, ibadah yang semangat ya. Setelah itu dia bangun malam terus, kuat ya. Kenapa? Karena energinya kuat ya. Jadi yang kita garis bawahi itu adalah terkadang kita harus ya, kita terkadang harus tadi membujuk nafsu kita untuk bisa beribadah itu dengan diberikan kesenangannya, selama itu berada dalam batas-batas normal. Maka perlu adanya tasliyah, ada selingan-selingan, ada refreshing untuk diri kita ya. Makanya dalam seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau ini tidak selalunya dalam membimbing para sahabat itu tidak selalunya dengan serius. Maksudnya adalah di keadaan tarbiyah pendidikannya itu selalu harus ini ya, mengencangkan otak, enggak selalu seperti itu. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari Muslim ya, dalam riwayat Bukhari Muslim an Abdullah bin Mas'ud qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatakhawwaluna bil mau'izah fil ayyam makhafata sa'ama alaina. Ibnu Mas'ud menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau dalam menasihati kita itu tidak terus menerus tiap waktu, tapi beliau kasih jeda. Kadang-kadang begini, kadang-kadang istirahat. Kenapa? Karena khawatir kita bosan.
kita bosan dengan agama ini sehingga kemudian kita pilih yang lain ya. Artinya ada masa-masa yang tadi tidak menegangkan ya. Demikian juga beliau lakukan dalam keluarga beliau. Tidak selalunya isi keluarga beliau itu adalah serius, suasana serius terus tegang, enggak ya. Ibunda Aisyah beliau mengatakan Rasulullah SAW kadang ya, lomba lari dengan saya ya, lomba lari. Namanya lomba lari kan enggak serius loh, intinya sama istri ya. Kadang beliau yang menang, kadang saya yang menang. Ketika saya masih langsing, saya yang menang. Tapi ketika beliau ini sudah ketika Aisyah ini sudah gemuk, maka beliau yang menang ya. Jadi itu cara Rasulullah SAW di dalam mendidik ya, agar bisa selalu berada di atas ibadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang nafsu kita ini kadang perlu kita turuti selama dalam batas-batas yang mubah ya. Dan dalam riwayat Sahihain Bukhari Muslim, an Abdullah bin Amr bin Al-As anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lah inna li rabbika 'alaika haqqan wa li badanika 'alaika haqqan wa inna li ahlika 'alaika haqqan wa inna li zaujika 'alaika haqqan fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Ketika Abdullah bin Amr bin As ini dinikahkan oleh bapaknya, maka bapaknya ini kemudian ngontrol nama orang tua, ngontrol anaknya. Dia tanya kepada istrinya, gimana anak saya bisa menjadi kepala rumah tangga yang bagus enggak? Kata istrinya, sangat bagus anak kamu itu ya, sangat bagus, sampai-sampai tidak pernah membiarkan sesuatu yang tertutup. Artinya pakaian istri dia ini selalu tertutup, nggak pernah diganggu. Artinya nggak pernah didatangi oleh Abdullah bin Amr bin As ya. Siang hari beliau selalu puasa, malamnya sholat ya. Makanya kemudian Rasulullah ya, bapaknya Abdullah bin Amr bin As ini datang kepada Rasulullah dan nyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memanggil Abdullah bin Amr bin As. Kemudian beliau nasihati seperti ini, sesungguhnya Rabb kamu punya hak atas dirimu, demikian juga badan kamu punya hak atas dirimu, kemudian keluarga kamu juga punya hak atas dirimu, dan juga istri kamu juga punya hak untuk engkau senang-senangi ya. Kemudian fa'atikul ladzi haqqin haqqah, maka masing-masing berilah haknya ya. Jangan hanya kepada fokus ibadah secara ekstrim melupakan yang lain, tapi harus dibagi ya. Itu akan lebih bisa menikmati hidup dan menghasilkan amal-amal yang istiqomah ya. Malam hari ini kita akan bahas hadis yang ketiga, yaitu tentang larangan ekstrim di dalam beribadah. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un qalaha thalathan rawahu Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan dan bersikap keras bukan pada tempatnya. Mutanatti'un itu adalah ekstrim ya. Artinya berbuat di luar batas ya, kemampuan dia, berbuat di luar batas agama, batas normal ya. Beliau mengatakan ini 3 kali ya. Jadi Syekh Utsaimin beliau di dalam menjelaskan hadis ini beliau mengatakan ya, beliau katakan halakal mutanatti'un, yang dimaksud dengan halak adalah didzul baqa. Halak itu adalah lawan dari baqa. Baqa ini adalah menetap.
Orang yang ekstrim itu biasanya tidak lama dia di dalam berbuat, dalam beribadah itu enggak lama. Jadi adamul baqa, didul baqa, tidak menetap, tidak bisa istiqomah. Kenapa? Karena hanya letupan-letupan. Berbeda kalau itu sudah menjadi karakter. Ya, dan menanamkan karakter itu perlu pelan-pelan, perlahan. Ya, seperti tadi yang disampaikan, ketika masih awal itu enak bentuknya, perlahan. Tapi itu juga perlu dikontrol sehingga terus terbentuk. Ya. Diarahkan ke timur, ya, pelan, kemudian dia terus ke timur terus. Tapi kalau itu hanya sekedar letupan, belok sebentar ke timur, kemudian balik lagi ke barat. Kenapa? Karena ibadah itu tidak sesuai dengan yang diingini oleh nafsu. Bertentangan. Maka kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu kita, maka ibadah itu akan menjadi beban berat. Ya, beban berat. Kalau itu menjadi beban berat, susah, hidupnya akan berat. Ya. Tapi kalau seorang itu bisa menikmati, menjadikan beban itu sebuah kenikmatan, maka itu akan menjadi kebutuhan. Ya. Duduk setelah sholat subuh itu untuk zikir, ya, itu kan berat. Ya, berat. Tapi kalau seorang itu bisa bisa continue, ya, menghibur dirinya untuk bisa duduk tasbih, ya, setelah subuh, maka dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatannya. Ya. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi Ibnu Qayyim ini adalah muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia tanya kepada gurunya, kenapa kok tiap subuh selalu bisa istiqomah, ya, menghadap ke kiblat, kemudian baca tasbih, zikir. Ya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menjawab, ya, kalau tidak ada ini, maka saya nggak bisa menjalani kehidupanku. Artinya kehidupanku akan, aktivitasku itu banyak dalam sehari itu, ya, itu akan lemas. Tapi dengan adanya zikir ini maka ada energi tersendiri. Ya. Artinya beliau sudah menemukan kenikmatan di situ sehingga menjadi kebutuhan. Ya. Jadi orang kalau dia ini ekstrim hanya letupan-letupan, maka didul baqa, halaka itu adalah didul baqa. Ya. Jadi untuk membentuk karakter itu perlu proses. Kalau hanya sebentar, maka itu hilang. Ya. Jadi kalau karakter itu betul-betul menghujam ke dalam hati kita, ya, sehingga masuk di bawah alam sadar kita, hingga selalu berbuat seperti itu. Ya. Yani annahum talafu wa khasiru. Ya. Mereka yang ekstrim itu akan hilang dari peredaran nggak lama. Demikian juga kadang dia khasiru, merugi, ya, merugi. Wal mutanatti'un hum al mutasyaddiduna fi umurihim ad-diniyah wa dunyawiyah. Wa li hadza jaa fil hadis la tusyaddidu fa yushaddidullahu alaikum. Jadi mutanatti'un, orang-orang yang berlebih-lebihan hingga di luar batas. Ini beliau katakan adalah dalam masalah duniawi, demikian juga dalam masalah ukhrawi, din dan dunia, ya, itu dilarang. Kenapa? Karena ya tadi itu nggak lama, nggak bisa nikmati. Maka dalam hadis dikatakan la tusyaddidu, janganlah kalian ini ekstrim, sehingga Allah Subhanahu wa taala juga menjadi ekstrim kepada kalian. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian ini susah, karena agama ini aslinya kan mudah. Agama ini aslinya kata Rasulullah inna dina yusrun, agama itu mudah. Ya, mudah kalau pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ya, agama ini menjadi berat itu ketika kita tidak ikhlas dalam menjalaninya. Yang kedua adalah ketika kita ngerjakan agama ini tidak sesuai dengan ketentuan tuntunan Rasulullah SAW.
ada banyak tambahannya. Itu yang menjadikan susah kan biasanya seperti itu, menjadikan berat. Aslinya kalau kita tahu standar itu ringan semua, agama ini ringan. Ya. Yang berat itu adalah tambahan-tambahannya. Ya. Akikoh itu ringan, paling habis berapa toh kambing? Beli yang jantan. Kalau nggak mampu ya yang betina. Ya. Bagikan tetangga kamu, sudah kan beres seperti itu. Kalau nggak mampu, artinya kalau bagikan tetangga itu banyak itu untuk beli bumbu macam-macamnya. Ya. Kalau pengen ringan lagi kasih pondok, sudah selesai. Ya. Kan ringan, yang penting disembelih kan gitu. Agama itu ringan. Demikian juga di dalam walimah nikah, pernikahan. Itu kan hasilnya ringan. Secara tuntunan agama yang dicontohkan Rasulullah SAW kan sangat ringan. Ya. Dari sisi mahar ringan. Ya. Khairun nisa, sebaik-baik wanita itu adalah aisaruhunna barokah. Khairun nisa barokah, aisaruhunna mu'nah. Ya. Sebaik-baik wanita yang paling besar barokahnya adalah yang mudah untuk dinikahi. Tidak banyak syarat. Tidak banyak syarat. Ya. Maharnya asli. Cuman secara adat nanti banyak tambahannya, harus ngasih begini. Kalau mampu nggak ada masalah. Tapi kalau nggak mampu tinggal kembali kepada agama tadi, yusrun. Ya. Demikian juga walimah. Ya. Secara agama udah, yang penting Rasulullah berkata kepada siapa? Kepada Abdurrahman bin Auf. Ketika melihat kok ada tanda-tanda habis nikah, ya. Maka beliau katakan aulim walau bisa, ya. Buatlah walimah, makan-makan meskipun hanya menyembelih seekor kambing. Murah. Kambing paling berapa toh? 1,5 juta, 2 juta. Ya. Bahkan Rasulullah SAW dalam tadi ketika menikahi istri-istri beliau itu bervariasi. Ada yang seperti itu, ada yang hanya 1 sok gandum. Ya, 1 sok gandum itu paling berapa? 3 kilo. 3 kilo tepung. Tepung berapa? 1 kilo. Ya murah. Hanya menghabiskan itu untuk makan beberapa sahabat, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Ya. Apakah Rasulullah SAW tidak bisa ngundang para sahabat semua? Sangat bisa. Beliau kepala negara dan beliau Rasul. Ya, beliau manggil semua pada datang mungkin. Mungkin acara berhari-hari, tapi enggak. Beliau pengen mencontohkan agama itu ringan. Ya. Jadi beliau walimah sederhana. Tapi ketika memberikan mahar kepada istrinya luar biasa, karena itu untuk menghargai istri. Ya. Itu yang tepat kan seperti itu. Berbeda dengan kita. Ya. Meskipun beliau tadi menyarankan, mengatakan yang paling banyak barokah itu yang paling mudah untuk dinikahi wanita. Ya. Itu wanita yang ideal. Tapi beliau ajarkan secara fi'liyah bagaimana menjadi suami yang ideal, yaitu menghargai istri, menghargai wanita, kasih yang terbaik. Ya. Jadi berbeda dengan kita sekarang hari ini. Walimahnya 50 juta. Maharnya seperangkat alat sholat. Setelah itu nggak punya duit sama sekali, bingung. Mau bulan madu kemana, bingung. Tapi kalau tadi mungkin 50 juta itu 10 juta untuk walimah, 40 juta kasihkan untuk ini, modal untuk anak, untuk mahar, untuk berdua nanti dinikmati, kan bisa dinikmati berdua. Ya. Jadi aslinya enak, mudah. Inna dina yusrun, agama itu mudah. Ketika ada yang meninggal juga dengan praktis Islam dalam menjalankan. Segera, ya. Dalam mentajhiz jenazah, praktis. Sudah sholati kemudian kubur. Sudah praktis, gak usah ada acara macam-macam. Yang membuat berat kan kita mungkin secara ini harus nyembelih kambing, nyembelih apa saja. Ya. Kalau mampu nggak ada masalah. Kalau tidak mampu, agama itu yusrun, din yusrun. Ya. Jadi Rasulullah katakan halakal mutanatiun, ya. Celaka, binasalah, rugi, ya.
Karena nanti ini bertingkat-tingkat di dalam berlebih-lebihan itu. Nilainya, hukumnya juga macam-macam. Ada yang kepada bid'ah, ada yang kepada syirik. Ya. Contoh syirik bagaimana? Berlebih-lebihan di dalam menghormati Nabi. Ya. Sampai kepada minta kepada Nabi yang sudah meninggal. Ini kan masuk kepada syirik. Ya. Jadi secara ini Rasulullah SAW ya, ketika beliau mendapati sebagian umatnya ini mau berlebih-lebihan, mereka diperintahkan untuk menghormati Nabi. Tapi Rasulullah SAW mewanti-wanti jangan sampai terjerumus seperti yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Terlalu berlebih-lebihan di dalam menghormati Nabi sampai membangun di atas kuburannya dibangun kubah, kemudian ibadah di situ dan macam-macam ya. Jadi pelajaran yang kita bisa peroleh dari hadis ini adalah yang pertama, larangan bersikap hulu dalam beragama ya. Larangan bersikap hulu di dalam beragama, berlebih-lebihan di luar batas kemampuan. Karena kita diperintahkan untuk fattaqullaha mastata'tum ya, bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuan kalian ya. Jadi hulu ini berasal dari kata gola. Gola itu adalah seperti air yang mendidih ya, letupan-letupan. Jadi biasanya letupan itu tidak terkontrol ya. Ketika tidak terkontrol itu, maka akan jadi terkadang di luar batas kemampuan yang pertama. Yang kedua adalah di luar batasan syar'i ya. Sehingga banyak hal-hal yang bid'ah atau hal-hal yang tadi hulu berlebih-lebihan tadi ya, yang dikerjakan ya. Sehingga agama ini menjadi berat ya. Sehingga agama ini menjadi berat ya. Jadi Rasulullah SAW beliau katakan, iyyakum wal ghulu fid din fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Allah yaqulu subhanahu ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Yakni la tazidu, yakni la yazidu ala ma syara Allah. Jadi Rasulullah katakan iyyakum wal ghulu fid din. Jadi janganlah atau hati-hati berbuat ekstrim dalam beragama. Kenapa? Fa inna ma ahlakal ladzina ahlaka man kana qablakum, yang menjadikan kaum sebelum kalian ini binasa, hancur, rusak, itu adalah al-ghulu fiddin, karena berlebih-lebihan di dalam beragama. Seperti orang Nasrani ya, orang Nasrani. Mereka berlebih-lebihan di dalam menghormati Nabi Isa sampai menjadikannya sebagai anak Tuhan. Ya. Berlebih-lebihan dalam menghormati keluarga Nabi Isa sampai tadi menjadikan tadi ya. Jadi ini anak Tuhan, kemudian ini ibunya. Ya. Kenapa? Karena kemudian Rasulullah menjelanjutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum. Janganlah kalian berbuat gulu, berlebih-lebihan dalam beragama. Artinya adalah kalau kalian beragama itu beragama yang benar. Ya, beragama yang benar itu bagaimana? Yaitu beragama sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi harus jelas standarnya. Kenapa? Karena kalau ini hanya sebatas seperti ini, jangan berlebih-lebihan di dalam beragama. Terkadang orang kalau tidak punya standar maka dia ngawur. Melihat orang ini agak serius beragamanya, jangan berlebih-lebihan. Melihat orang ini disiplin dalam sholatnya, jangan berlebih-lebihan jangan ekstrim di dalam mengerjakan sholat. Baru adzan kok langsung sholat. Kenapa? Karena nggak ngerti tadi, nggak punya standar.
maka harus dirujukan kepada standar yang jelas, yaitu Rasulullah SAW. Dan ini yang membutuhkan untuk berilmu, ngaji. Karena Islam itu adalah agama yang dibangun di atas ilmu. Tidak hanya karena perasaan, karena perasaan itu standarnya tidak jelas. Demikian juga tidak dirujukan kepada budaya, karena budaya ini juga standarnya nggak jelas. Apa yang menjadi kesepakatan orang-orang yang tinggal di situ, itu yang menjadi budaya, kan nggak jelas. Ya, makanya tadi kita tidak akan tahu bagaimana standar yang jelas apa yang dicontohkan Rasulullah kecuali kita rajin ngaji, rajin membaca bagaimana Rasulullah SAW di dalam tadi ngerjakan ini dan itu, ya, sehingga ini kita akan mendapati agama ini enak. Ya. Kenapa enak? Karena standarnya jelas. Ya. Kita kalau ada contoh, maka kita nggak bingung, tidak menghabiskan banyak waktu untuk mencari-cari. Ya. Jadi contohnya orang-orang filosof, ya, ahli filsafat itu untuk mencari satu kebenaran saja mungkin bertahun-tahun dia keliling mikir-mikir, nggak tidur, hasilnya sama, ternyata hasilnya sama seperti Islam, ternyata harus seperti ini. Padahal kita hanya belajar tauhid, sudah tinggal apa kata Allah dan apa kata Rasul, ternyata seperti ini, enak, praktis. Ya. Dalam hadis yang lain, ya, riwayat Ibnu Majah, ayyuhan nas iyyakum wal ghulu fid din fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Ya, seperti yang tadi diriwayatkan Ibnu Majah juga. Kemudian an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tatruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam fa innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh, rawahul Bukhari. Ya. Ibnu Abbas menuturkan dari Umar bin Khattab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan berlebih-lebihan di dalam memujiku, jangan berlebih-lebihan di dalam menghormatiku, sebagaimana orang Nasrani di dalam memuliakan Nabi Isa. Ya. Fa innama ana abdun, saya ini adalah hamba Allah. Maka katakan Abdullah wa rasuluh, Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Hamba biasa seperti kita, manusia biasa seperti kita, tapi Allah pilih untuk menyampaikan syariat. Ya. Karena kalau batasnya ini jelas, beliau ini manusia biasa seperti kita, tapi manusia terbaik, maka kita tidak akan melebih-lebihkan sampai kepada tadi kepada syirik. Ya. Syiriknya itu apa? Mintanya kepada Rasulullah yang sudah meninggal. Ya. Jadi hanya sebagai mungkin kita caranya hanya sebagai wasilah, yaitu kita bersolawat. Ya, bersolawat, kita mengharapkan barokah solawat ini doa kita mustajab, kan gitu. Kita tidak minta kepada Rasulullah kecuali beliau ketika masih hidup seperti para sahabat. Ya. Tapi kalau sudah meninggal, ya, jadi kita mintanya tetap kepada Allah. Kita bersolawat itu adalah cari barokahnya tadi itu. Ya. Karena Rasulullah menjanjikan barang siapa solawat kepadaku 1 kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Artinya kalau sandaran solawat ini kalau disandarkan kepada Allah, maknanya adalah Allah mengampuni, Allah merahmati kita. Kalau Allah merahmati kita, apa yang kita minta maka Allah akan beri. Karena alurnya jelas seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian salah paham ketika mendapati sesuatu yang kita inginkan, mungkin mobil, melihat mobil bagus disolawati, minta kepada Rasul. Keliru kalau minta kepada Rasul. Ya, kita banyak bersolawat agar doa kita mustajab. Ya. Demikian juga dalam hadis yang lain, wa Anas bin Malik, ya, anna rajulan qala ya Muhammad. Ada seorang berkata, ya Muhammad, ya Sayyiduna, ya Sayyidana, wa ya Ibna Sayyidina. Ya,
wa khairana. Ya. Ada seorang badui datang kepada Rasulullah dan mengatakan, wahai Muhammad. Arab itu pandai di dalam memuji, ya. Terkadang berlebih-lebihan. Wahai Muhammad, wahai Tuhan kami, wahai anak Tuhan kami, wahai orang yang terbaik di antara kami, wa ibna khairina. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengingatkan, ya, agar tidak melampaui batas. Ya ayuhan nas alaikum bi taqwakum la yastahwiyannakum syaitan. Ana Muhammad ibnu Abdullah wa rasuluh. Wallahi ma uhib an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah. Rawahu Ahmad. Ya. Jadi Rasulullah kemudian katakan, wahai manusia. Jadi terkadang ada satu kasus kemudian beliau kemudian untuk memberikan pelajaran kepada umum, beliau langsung berkhutbah. Beliau serukan, wahai manusia, wahai para sahabat, hendaklah tetap kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terjerumus kepada kesyirikan dan yang lainnya. Jangan sampai setan itu menggelincirkan kalian karena niat yang baik, niat memuji Rasulullah, memuliakan Rasulullah, tapi karena standarnya enggak benar sehingga melampaui batas, ya. Ana Muhammad, aku adalah Muhammad ibni Abdullah, anak Abdullah, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wallahi ma uhib, demi Allah aku tidak suka kalian mengangkatku, artinya melebih-lebihkanku di dalam memuji di atas manzilah kedudukanku yang Allah berikan kepadaku. Saya adalah sebatas Rasul, beribadah adalah kepada Allah, minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu, ya. Demikian juga ketika Rasulullah SAW sakit menjelang wafat, ya, sakit menjelang wafat ini ada sebagian istri beliau, ada 2 istri beliau yang pernah ke Habasyah, ya. Jadi Ummu Habibah dan Ummu Salamah, namanya terkadang suami sakit kan istri-istri nongkrong nungguin sambil cerita-cerita. Ummu Habibah dan Ummu Salamah cerita waktu di Habasyah itu, masya Allah, gerejanya luar biasa, sangat indah hiasan-hiasannya, ya. Banyak patung, ada lukisan-lukisan, patung-patung. Maka ketika dengar itu Rasulullah SAW langsung, ketika lemas langsung bangkit, ya. Dia tegakkan kepala, kemudian beliau katakan, inna ulaika idza kana fihim rajul salih famata banu ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. Mereka itu, untuk mengingatkan istri-istri beliau. Kadang-kadang orang kan terpukau dengan dengan cerita-cerita yang bagus. Ya, Rasulullah katakan mereka itu, ya, buruknya adalah ketika ada orang soleh meninggal di kalangan mereka langsung dibangunkan kuburan. Artinya kuburannya dibangunkan kubah. Banu ala qabrihi masjidan, membangunkan masjid di atas kuburan orang soleh tersebut. Kemudian biar untuk mengingat orang soleh tersebut dibuat lukisan-lukisan, patung-patung di dinding-dindingnya. Ya. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah makhluk Allah yang paling buruk nanti pada hari kiamat. Artinya Rasulullah SAW tidak menginginkan umatnya ini jatuh kepada lubang yang sama seperti umat terdahulu, yaitu berangkat dari niat yang baik tapi caranya keliru sehingga menjadi melampaui batas. Silakan azan dulu. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, kita lanjutkan. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa peroleh dari hadis ini adalah orang yang berbuat di luar batas normal, di luar batas kemampuan dan batas syariat, itu akan menuai kebinasan atau akan mengalami kebosanan dan frustasi. Dan jalan istiqomah adalah sesuai dengan batas kemampuan. Artinya jangan sampai kita ini salah kasih obat, ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hadis Nabi SAW tentang larangan berlebih-lebihan di dalam beragama itu adalah untuk memberikan batasan-batasan. Beliau tetap memberikan semangat, bersemangatlah di dalam beragama, tapi jangan sampai melampaui batas, ya. Bukan jangan semangat di dalam beragama, itu yang kemudian merusak, ya. Yang hari ini banyak orang seperti itu, ketika melihat orang
baru sadar, baru hijrah, baru semangat, kemudian dikatakan jangan berlebih-lebihan, jangan ekstrim, ya, lemes lagi setelah itu. Ya. Jadi Rasulullah katakan seperti ini, hitopnya kepada siapa? Kepada para sahabat yang waktu itu semangat di dalam beragama. Agar apa? Agar menjadi tadi jangan melampaui batas. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW selalu menyampaikan tadi seperti ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa, ya. Bukan asal-asalan. Nah, ini yang dasar, yang pokok itu yang ini, ya, yang pokok ini. Jadi bertakwalah kepada Allah bukan sekedar ya, tapi apa? Haqqati tuqati, ya. Sesuai dengan benar-benar takwa, ya. Semaksimal mungkin yang kalian mampu. Tapi jangan melampaui batas. Ya. Agar tidak melampaui batas bagaimana? Ya harus tadi ngaji. Bagaimana Rasulullah SAW di dalam mengajar, di dalam menjalankan agama ini, bagaimana para sahabat di dalam mengamalkan agama ini yang menjadi contoh. Itu yang kita baca, sehingga tetap semangat. Orang kalau semangat itu akan dapat banyak, ya. Orang semangat itu akan dapat banyak. Tapi kalau orang itu tadi semangat tapi tidak ngerti batasnya, nggak sampai jalan. Semangat sholat subuh ditambah 1 rakaat lagi, 3 rakaat, ya hilang. Bukan dapat pahala kan, tapi dapat dosa. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Ya. Fattakullah, bertakwalah kepada Allah mastata'tum, ya. Sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya semaksimal kalian mampunya di mana itu. Ya. Maka kemudian dilanjutkan ini yaitu wasma'u. Agar kalian ini takwanya ini berada dalam batasan yang jelas, maka dengarkan syariat, dengarkan wahyu. Wasma'u wati'u. Wasma'u ini adalah dengarkan hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran, artinya ngaji. Wati'u, dan ngaji itu untuk diamalkan, dan taatilah apa yang kalian peroleh dari ayat dan hadis tadi itu. Wa anfiqu, dan nafkah, ya, dan infaklah, ya. Itu khairan li anfusikum, itu lebih baik bagi kalian. Wa may yuqashuha nafsi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga dari kebakhilan dirinya, maka itulah orang-orang yang sukses. Demikian juga di dalam hadis Rasulullah SAW katakan, "Manahaidukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum." Fa inna mahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafu malabiyaihim. Apa yang aku larang tinggalkan semuanya, enggak ada nego. Tapi apa yang aku perintahkan kerjakan semampu kalian, semaksimal mungkin, maksudnya seperti itu. Dan patut kita garis bawahi bahwasanya Allah mensyariatkan kita itu, Allah tahu standar kita, ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha, ya. Allah tidak membebani kita dari agama ini kecuali sesuai dengan tadi. Allah sedang ukur. Jadi kalau Allah mensyariatkan syariat haji, syariat umroh, syariat sedekah, itu kalian mampu ngerjakan kalau kalian semangat, ya. Jadi ya niatnya yang paling pentingnya tadi adanya semangat, ya. Jadi jangan sampai semangat ini kemudian disiram air dingin, kemudian gak semangat lagi, ya. Harus semangat di dalam beragama. Kenapa? Harus semangat di dalam mengerjakan syariat-syariat Islam ini. Kenapa? Karena itu Allah mampukan kita. Itu sudah menjadi batas kemampuan kita. Itu Allah sudah nakar kemampuan kita, ya. Jadi semangatlah di dalam beragama, tapi jangan melampaui batas. Maksudnya apa? Pelajari batas-batasnya, ya. Pelajari
hadis Nabi, pelajari Al-Quran, pendapat para ulama, oh batasannya seperti ini, seperti ini. Oh ini masuk sunnah, tidak sampai kepada wajib. Batasannya jelas. Ya, jadi kita memperlakukannya ini sesuai dengan status hukumnya. Oh ini sunnah kok. Terkadang boleh ditinggalkan, terkadang kita istirahat dari ngerjakan nggak ada masalah. Ya demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, monggo dari bapak-bapak ibu-ibu yang ingin bertanya. Iya, Cak Agus. Agak maju Cak Agus, agak maju nggak apa-apa. Mbak guyu, nanti kan maju kok guyu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang beribadah sesuai dengan kemampuan dan istiqomah. Kita berusaha untuk ke arah situ, ya, untuk beribadah dan bisa istiqomah. Salah satunya adalah bermajelis taklim. Cuman saya melihat ada sedikit ganjalan, ada sedikit penyakit di dalam kita bertaklim, yaitu kita ini masih figuran, Tat. Kalau ndak ustadz tertentu, ustadz kabir itu, ya, itu suasana hati itu berbeda. Kalau yang nyampaikan itu ustadz kecil-kecilan, afwan, Tat, tanda kutip itu, ya, itu kayaknya itu aras-arasan, Tat. Padahal dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah menyinggung, terimalah kebenaran meski datang dari budak absi. Artinya budak absi itu kan dikiaskan sesuatu yang tidak menarik saja. Dari situ lahir kaidah, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarkan apa yang disampaikan. Saya minta kita dinasihatkan, semangati biar taklim kita itu ndak figuran, supaya amal yang kecil ini jadi ladang ibadah kita, ladang amal kita untuk bisa istiqomah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Ustaz. Ya, yang pertama kita mensyukuri ada semangat tadi belajar taklim. Mungkin awal-awal pertama itu ya figuran, itu biasa, pilih-pilih, tapi jangan berhenti di situ, lanjutkan kepada keseriusan selanjutnya, ya. Agar apa? Agar kita mendapatkan banyak, ya. Jadi jangan hanya pilih-pilih saja. Tapi kita butuhnya apa ini? Nah, kita butuh belajar tauhid, belajar fikih, semuanya di ini kan. Ya. Sambil tadi ya, menakar kemampuan. Cuman ya tadi kalau kita ini sadar kebutuhan ini penting ini. Saya sudah artinya selama ini saya kurang belajar agama, maka ya tadi semuanya harus diambil. Ya. Jangan hanya hadir Selasa saja, tapi juga Kamis, Sabtu itu hadir semangat. Artinya seperti dalam hadis yang biasa saya baca, ya, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah fahamkan, Allah kasih semangat dia di dalam mendalami agama ini. Karena yufaqih itu belajar secara mendalam. Artinya apa? Artinya kalau kita ini pengen ada banyak kebaikan, maka tadi kita menekuni dari ilmu tadi itu. Karena seperti dikatakan oleh Syekh bin Baz, di antara tanda kebaikan pada seseorang, pada lembaga, pada masyarakat, ketika semangat ilmu ini tinggi. Ya. Jadi kalau semangat thalabul ilmi kita ini tinggi, komunitas kita ini, masyarakat kita ini semangat thalabul ilminya ini tinggi, maka ada banyak kebaikan di situ, ya, banyak keberkahan nantinya dari situ. Jadi jangan pilih-pilih, yang penting lebih paham, bisa memahamkan, ya. Terkadang
yang biasa-biasa itu akan lebih dalam. Kenapa? Waktunya lebih banyak di dalam menjelaskan. Maka saya berangan-angan ya, berangan-angan ada lanjutan, mungkin kelas lanjutan, ada diniyah. Ada kelas diniyah mungkin sehari semalam itu seminggu sekali dari maghrib sampai jam 9 ya. Itu belajar bahasa Arab, belajar mungkin yang pokok-pokok saja, tapi diterus utun sehingga paling tidak ini bahasa Arabnya lumayan setahun gitu ya. Kalau tidak disempat-sempatkan nggak akan sempat, karena urusan sampean kalau sudah punya anak, punya ini banyak kebutuhan. Tapi kalau disempat-sempatkan nanti bisa ngajari anak bahasa Arab, oh baca hadis, oh iya ini artinya seperti ini, nyambung sedikit-sedikit ya. Jadi mungkin kelas diniyahnya itu ya dari maghrib sampai setengah 9 berapa materi, 3 materi gitu aja, bahasa Arab, materi apa yang dipilih ya. Ya, nanti dari situ insya Allah setahun, nggak usah lama-lama belajarnya, setahun ya, setahun, tapi dari situ mungkin bahasa Arabnya dapat mungkin durusulullah, oh, itu ada dasar bahasa Arab dasar, nanti tinggal dikembangkan sendiri. Nanti untuk hafalan hadis atau hafalan apa lagi yang seperti itu, nah itu lebih jelas hasilnya itu. Kalau hanya sekedar taklim bentar ya, nanti kurang, terkadang hanya lewat. Tapi kalau itu ditindaklanjuti dengan tadi itu mungkin ada kelas khusus sehingga nggak absen ya, ada terus mungkin satu ini 20 orang, itu satu angkatan 20 orang, ada yang daftar lagi nanti ikut angkatan berikutnya kan gitu. Tapi kan dibimbing, nanti bahasa Arabnya punya, nanti mungkin setelah itu belajar nahwunya, belajar apanya, insya Allah gratis. LKI yang nyari dana. Oke itu ya. Jadi insya Allah kalau kita tadi tidak pilih-pilih itu akan dapat lebih banyak ya, dapat lebih banyak. Yang penting kita ada orang yang bimbing ya, ada orang yang bimbing ya. Ya, monggo selanjutnya satu lagi. Oh ya, Mas Farid. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Tambal atas ilmunya. Semoga Ustaz Tambal berserta keluarga mendapatkan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga berkaitan dengan larangan bersikap hulu. Akhir-akhir ini menjadi tren ketika kita menginginkan sesuatu atau pengen punya apa gitu, seperti pengen punya mobil. Ketika mobil itu lewat di depan kita, kita bersolawat. Nah ini termasuk sikap hulu terhadap Rasul, atau sampai di taraf musyrik karena kita menginginkan sesuatu tidak langsung minta kepada Allah tapi melalui solawat tadi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang benar itu adalah ketika kita minta sesuatu itu kita berdoa kepada Allah ya, kita berdoa kepada Allah. Kenapa kok di situ kita bersolawat ya? Jadi kita harus tahu statusnya ya. Mungkin ada orang salah di dalam memahami mintanya kepada Rasul, itu keliru. Tapi yang benar itu adalah kita tetap minta kepada Allah sambil tadi mungkin bersolawat ya, karena solawat ini bagian dari menjadikan doa kita mustajab ya. Kenapa? Karena tadi itu Rasulullah katakan, barang siapa solawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat kepada dia 10 kali. Allah akan ngampuni kita, Allah akan merahmati kita. Kalau Allah sayang kita, maka apa yang kita minta insya Allah Allah akan kabulkan. Jadi ini penting di dalam mendudukkan ya, mendudukkan sesuatu. Jangan sampai kemudian kita kemudian katakan oh itu bersolawat, minta sesuatu langsung bersolawat, itu syirik, keliru ya. Kenapa? Karena kita tidak paham maksud seseorang ya. Maksudnya aslinya yang tadi itu adalah tadi itu kita minta kepada Allah sambil bersolawat sebagai bentuk wasilah tadi, mendapatkan keberkahan
Ya, kenapa? Karena diantara faedah kita rajin sholawat, membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, ya tadi kita akan mendapatkan keberkahannya itu. Seperti kita rajin beristighfar, kita akan mendapatkan keberkahan dari istighfar tersebut. Allah akan kabulkan doa-doa kita. Ya. Jadi yang benar itu adalah ketika punya sesuatu kita doa sambil memperbanyak sholawat kepada Rasulullah agar doa kita itu mustajab, sehingga alamat doanya kan jelas, yaitu kepada Allah. Ya. Sholawat itu hanya sebagai tadi tambahan agar yang pokok ini menjadi diperhatikan oleh Allah karena sholawat kita. Karena kita barokah, dapatkan barokah dari sholawat ini, barokah dari istighfar kita, Allah memperhatikan doa-doa kita tersebut. Ya. Ya, terakhir saya sedikit tanya Ustaz tentang tadi penjelasan bab orang Nasrani itu kan berlebih-lebihan dalam menganggap bahwa Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Itu kan bisa dikatakan menyamakan dengan Allah atau syirik. Pertanyaan saya, apakah boleh kita mengatakan bahwa orang Nasrani itu syirik? Kemudian selanjutnya adalah, apakah boleh orang syirik itu langsung ketika dia bertobat langsung masuk Islam lagi, ataukah harus syahadat dulu Ustaz? Karena bisa juga disamakan dengan orang Nasrani atau orang selain Islam itu Ustaz. Terima kasih. Iya. Jadi kalau orang Islam berbuat syirik, ya, itu kan kemudian kita nggak bisa kemudian mengatakan kamu sudah keluar dari Islam maka kamu harus syahadat lagi. Itu bagian dari ekstrim, ya, bagian dari sikap ekstrim. Ya. Jadi kita tadi mengingatkan bahwasanya itu bisa perbuatan syirik itu menghapuskan amal-amal kamu. Ya. Kita nggak boleh kemudian mengitlak, ya, mentakyin dia kamu orang musyrik dan wajib masuk neraka. Kalau pengen Islam lagi kamu harus syahadat. Ya. Kenapa? Karena tadi ada untuk mengatakan murtad kan ada beberapa tadi, ada penghalang-penghalang. Ya. Boleh jadi mungkin dia belum tahu, boleh jadi belum begini belum memahami, dan ini kita lebih kepada mengedepankan dakwah, tidak mengedepankan cap-capan. Karena kalau orang mengedepankan cap-capan biasanya setelah itu malas. Yang penting sudah saya cap, nggak usah didakwai lagi. Karena kalau didakwai lagi capnya ganti lagi, kan seperti itu. Ya. Tapi kalau kita mengedepankan dakwah, bagaimana menyelamatkan dia, bagaimana kita tadi mengajarkan kepada dia, ini ada rahmat tadi itu seperti itu. Ya. Jadi kalau kita dahulu biasa ngecap ya, itu biasanya tabiatnya seperti itu. Orang kalau sudah ngecap sudah malas dakwah. Kenapa? Karena kalau dakwah capnya nanti berubah lagi. Jadi yang terbagus itu adalah bagaimana kita mengedepankan dakwah. Kenapa? Karena syubhat yang disodorkan kepada mereka itu jauh lebih banyak dan lebih lama. Mereka mendapatkan syubhat-syubhat tadi itu, pengajaran Islamnya rendah, tapi pengajaran kepada yang sesat-sesat, yang keliru-keliru itu lebih banyak datang dari orang kafir. Dari ini nggak imbang kalau kita datang sekali kemudian kita capkan, nggak imbang. Ya, harus imbang dulu tadi, dakwah betul-betul dan lebih mengedepankan tadi semangat dakwah itu lebih bagus. Kenapa? Karena terus semangat berusaha untuk merubah. Ya, jadi itu yang lebih bagusnya seperti itu. Ya. Adapun yang orang Nasrani dan yang lainnya kan sudah ada teks dalam Al-Qur'an. Ya, mereka adalah orang-orang kafir kan gitu. Ya. Jadi orang-orang kafir itu secara umum, ya, min ahlil kitabi wal musyrikin. Ahlul kitab mereka tidak disebut secara nas musyrikin, meskipun mereka berbuat syirik sebagiannya. Tapi musyrikin ini adalah yang tadi itu, orang-orang musyrik yang bukan ahli kitab. Ya. Itu ada nama sendiri, yaitu musyrikin. Tapi kalau ahli kitab namanya tetap ahli kitab. Nah, Yahudi, Nasrani
Meskipun sebagian awalnya tadi berbuat ya syirik juga. Nah, itu cara Al-Quran dalam menyebut ya. Jadi lebih bagus tadi kita lebih mengedepankan obat daripada menghina, daripada mengecap ya. Jadi karena itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah obat bagaimana menyadarkan saudara-saudara kita untuk semangat ngaji, semangat taklim, semangat merubah diri, itu yang dibutuhkan. Ya, demikian tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hambal. Sebuah keuntungan besar ketika kita mengikuti kajian, karena kita akan mengetahui batas-batas mana yang disyariatkan, mana yang dilarang, dan mana yang berlebih-lebihan dalam menjalankan ibadah. Maka pentingnya kita menuntut ilmu dan pentingnya kita berguru. Maka harus ada gurunya, tidak hanya belajar secara otodidak. Terakhir dari saya, barangkali dalam penyampaian ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.